Izin dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayaan Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Janda Sakus Mesila Tengah, STB 5330 Prioritas Nomor kelas A. Edwin H. Sutherland pada tahun 1947, seorang kriminologi asal Amerika Serikat, mengemukakan teori asosiasi diferensial yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang termasuk kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain. Menurut Sutherland, seseorang menjadi kriminal bukan karena warisan biologis atau kelainan mental, melainkan karena belajar dari lingkungan sosialnya. Pertama, kasus pencurian oleh 3 anak di bawah umur di Labuan Batu Selatan pada bulan Januari 2024. Analisis berdasarkan teori asosiasi diferensial. Teori asosiasi diferensial menekankan bahwa perilaku kriminal bukanlah akibat dari keturunan biologis atau kelainan mental, melainkan hasil dari proses belajar melalui interaksi sosial. Seseorang belajar untuk menjadi kriminal melalui sosialisasi dengan individu atau kelompok yang telah terlebih dahulu memiliki nilai-nilai menyimpang. Dalam kasus ini, SS, VNP, dan APH yang masing-masing berusia antara 16 hingga 17 tahun diduga telah belajar perilaku mencuri dari lingkungan sosial mereka. Mereka mungkin sering menyaksikan atau mendengar tentang praktik pencurian sebagai hal biasa atau bahkan dianggap sebagai cara normal untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh status di kelompoknya. Ketika nilai-nilai menyimpang lebih sering mereka alami daripada nilai-nilai normatif, maka proses belajar tersebut cenderung memperkuat perilaku devian. Sutherland menyebut bahwa proses sosiasi ini melibatkan frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Semakin sering, semakin lama, semakin awal, dan semakin intens interaksi dengan nilai-nilai menyimpang, maka semakin besar kemungkinan individu menyerap dan meniru perilaku tersebut. Faktor-faktor pendukung terjadinya kasus. Yang pertama, kita akan membahas dari lingkungan sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang minim pengawasan dan penuh dengan praktik ilegal seperti perjudian, pencurian, ataupun kekerasan memiliki kemungkinan besar untuk melihat kejahatan sebagai sesuatu yang lumrah. Studi menunjukkan bahwa remaja di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung memiliki toleransi lebih besar terhadap perilaku menyimpang. Itu berdasarkan Akers pada tahun 2009. B. Pergaulan. Dari pergaulan juga kita dapatkan bahwa hal itu bisa mempengaruhi. Kita akan menjelaskannya. Kelompok sebaya atau pergrup memainkan peran penting dalam sosialisasi sekunder remaja. Jika kelompok tersebut memandang perilaku kriminal secara positif atau netral, maka tekanan teman sebayanya akan mendorong individu untuk meniru perilaku tersebut. Seringkali keinginan untuk diterima dalam kelompok membuat anak bersedia melakukan hal apa saja yang melanggar norma. C. Kurangnya pengawasan. Minimnya kontrol sosial dari orang tua atau wali dapat menyebabkan anak merasa bebas melakukan apa saja tanpa dipertanggungjawabkan. Kurangnya komunikasi yang efektif serta alasannya figur otoritas dapat membuat anak mencari panutan di luar rumah yang sayangnya bisa berasal dari kelompok yang menyimpang. Bisa dari hal-hal yang orang-orang jahat atau orang-orang yang mempengaruhi hal buruk terhadap anak tersebut. 2. Kasus keterlibatan remaja dalam penyelundupan narkotika di Kalimantan Timur, Februari pada tahun 2025. Analisis berdasarkan teori asosiasi diferensial. Dalam kasus ini, seorang remaja berusia 16 tahun untuk pertama kalinya ikut terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika. Setelah diajak oleh seniornya, hal ini secara langsung mengkonfirmasi prinsip utama dalam teori Sutherland, yaitu bahwa penyimpangan adalah hasil dari proses belajar sosial, khususnya melalui sosialisasi dengan individu yang lebih dahulu menyimpang. Remaja ini tampaknya tidak memiliki niat awal untuk menjadi pelaku kriminal. Namun, sayangnya melalui proses interaksi dan pembentukan ikatan sosial dengan pelaku lain, dalam hal ini kita mengambil itu seniornya, ia mulai memahami, menerima, dan akhirnya melakukan tindakan kriminal. Motif, teknik, dan rasionalisasi untuk terlibat dalam penyelundupan dipelajari dalam proses ini. Dalam konteks ini, yang sangat berbahaya adalah adanya
pada rekrutmen dari pelaku senior terhadap remaja yang mengindikasikan transisi nilai-nilai devian antar generasi atau antar jenjang usia dalam kelompok kriminal. Faktor-faktor mendukung terjadinya kasus tersebut. Pertama, kita akan membahas dari lingkungan sosial yang kriminal. Dari lingkungan sosial yang kriminal, ketika seseorang anak tumbuh dalam wilayah dengan akses mudah terhadap perdagangan gelap seperti narkoba atau memiliki koneksi sosial dengan jaringan kriminal, maka paparan terhadap praktik menyimpang meningkat. Lingkungan yang permisif terhadap kejahatan menciptakan iklim pembelajaran yang menyimpang. Iklim ini yang juga membuat kita ataupun orang-orang yang di sekitar kita menjadi lari dari arah yang benar. B. Pengaruh tokoh senior atau significant others. Dalam banyak kasus remaja, orang yang dianggap panutan sangat mempengaruhi perilaku. Tokoh seperti senior atau anggota kelompok dengan status tinggi dalam jaringan kriminal yang kerap menjadi model bagi perilaku anak muda. Hal ini disebut oleh Bandura sebagai modeling. Namun dalam teori Sutherland, ini masuk dalam konteks intensitas dan prioritas sosialisasi. C. Kurangi intervensi dan edukasi sejak dini. Ketidakhadiran program-program edukasi, pencegahan narkoba, serta lemahnya penegakan hukum preventif atau early detection membuat anak-anak dan remaja tidak memiliki ketahanan sosial atau social resilience terhadap ajakan menyimpang. Hal ini menciptakan celah pembelajaran devian yang tidak dibendung sejak awal. Hal ini yang dapat mempengaruhi tindakan tersebut. Kesimpulan umum ialah dua kasus di atas memberikan ilustrasi nyata bagaimana interaksi sosial berperan besar dalam pembentukan perilaku menyimpang pada anak dan remaja. Teori Sutherland menggarisbawahi pentingnya kontrol lingkungan sosial, pengawasan orang tua, dan pergaulan yang sehat untuk mencegah pembelajaran nilai-nilai devian. Pencegahan primer yang efektif memerlukan intervensi berbasis komunitas, penguatan keluarga, dan program edukasi sosial agar anak tidak hanya tahu mana yang benar dan yang salah, tetapi juga punya keberanian dan kapasitas untuk menolak pengaruh negatif dari lingkungannya. Hal ini yang akan memperkuat si anak untuk tidak mudah jatuh ke jalan yang buruk. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.